Kalau kita berada di ujung daripada bulan yang semacam ini, maka yang dipertanyakan adalah bagaimana kita nanti finish dengan baik. Karena innamal a'mal bil khawatim. Amal itu yang akan menjadi barometernya adalah finishnya. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, ahsin fima baqi, perbaikilah dari apa yang tersisa dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yughfar lak ma madha. Kau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan daripada kecerobohan, dimaafkan dari kekurangan-kekurangan yang telah berlalu. Waghtanim ma baqi, ambil kesempatan sebesar-besarnya dari apa yang masih disisakan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innaka la tadri mata tudriku rahmatullah azza wa jalla. Karena sesungguhnya engkau tidak akan tahu, engkau tidak akan mengerti, tidak akan faham kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepadamu untuk mendapati rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya hikmahnya kaula panjenengan bisa memuliakan bulan suci Ramadan secara penuh. Kaula panjenengan di setiap malam yang kita jalani, setiap hari yang kita lalui, kita selalu menaruh harapan di dalamnya bahwa hari itu adalah hari yang dimana disediakan oleh Allah untuk memperbaiki kondisi dan keadaan kita masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita berharap malam hari ini adalah malam perbaikan kaula panjenengan, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat segala macam ibadah-ibadah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kaula panjenengan para jamaah yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kaula panjenengan menika ditinggalkan oleh Ramadan. Tapi kalau memang kaula panjenengan menika adalah orang yang menyembah Allah bukan yang menyembah Ramadan, maka setiap saatnya setelah Ramadan kaula panjenengan akan mengambil pelajaran dari pendidikan-pendidikan Ramadan, diterapkan di dalam bulan, di luar bulan suci Ramadan itu. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemarin sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, Sayyidina Al-Imam Bishr Al-Hafi beliau mengatakan bahwasannya bi'sal qaum, sungguh celaka, seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya manusia, la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan, yang mereka tidak taat, tidak kenal kepada Allah kecuali dalam bulan suci Ramadan. Tuhannya Ramadan, Tuhannya Syawal, Tuhannya semua bulan yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka la takun ramdaniyan, jangan kamu itu menjadi orang yang hanya menjadi orang yang baik di dalam bulan suci Ramadan, tapi takun rabbaniyan, menjadilah kamu sosok hamba-hamba yang memiliki hubungan kuat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lewat proses yang disediakan oleh Allah dengan puasa, dengan qiyam, dengan tarawih, dengan bacaan Al-Quran yang diletakkan di dalam bulan suci Ramadan. Para rawuh, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan-kemuliaan yang membuktikan mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Kemuliaan yang dapat diraih oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di penghujungnya bulan suci Ramadan, bahkan telah keluar daripada bulan suci Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebentar lagi kaula panjenengan akan mendapati bagaimana itqum minan nar,
pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang besar-besaran terjadi di ujung akhir daripada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memiliki atiq minan nar. Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi azza wa jal fi kulli lailatin min Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki di setiap malam-malam bulan suci Ramadan situ mi'ati alaf atiq minan nar. Ada 600.000 hamba-hamba Allah yang telah terbelenggu untuk wajib masuk neraka, diudari belenggunya, dicopot, dibebaskan dari belenggu yang memasukkan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam pada bulan suci Ramadan. Fa idza kana fi akhiri lailatin, ketika datang di penghujung akhir daripada Ramadan, a'taqa bi adadi man madha. Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejumlah dengan yang telah dibebaskan dari hari-hari yang sebelumnya. Kalau sehari Pak, itu 600.000, 600 kali 30 berapa? 600 kali 29 berapa? Belum dengan riwayat yang lainnya yang mengatakan alfu alfi atik, ada 1.000.000 yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan idza kana fi akhiri lailatin a'taqallahul jami'. Allah muliakan dengan semuanya dibebaskan dari api neraka bagi mereka-mereka yang taat, yang dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu adalah kita. Allahumma. Pada malam ketika terakhir bulan suci Ramadan itu, para ragu, sudah keluar dari Ramadan, yaitu Lailatul Aid, malam Idul Fitri. Itu bukan malam ketika seperti setan-setan yang keluar dari belenggunya, bukan. Itu adalah malam di mana kawula panjenengan itu, seperti yang dikatakan oleh Habib Ahmad tadi, harusnya kita itu merasa, ya Allah, kapan saya akan diperjumpakan lagi dengan Ramadan. Tapi ya Allah, saya sudah titipkan, wadda'tukallah ya Ramadan. Ramadan, saya titipkan kamu kepada Allah. Nanti Allah balikkan kalau sudah saya titipkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Di malam itu, para rawuh yang dirahmati Allah, bukan malam lalai. Banyak orang yang kemudian mengira bahwa malam Idul Fitri itu sudah selesai tanggungannya. Orang menyangka bahwa oh ini sudah bukan Ramadan, bukan waktunya ibadah. Niki waktunya nyumet mercon. Niki waktunya bakar-bakar. Niki waktunya kumpul-kumpul ngopi, cekakak cekukuk. Bukan begitu. Malam itu adalah malam mulia. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, man ahyal layalil khamas, barang siapa orang yang menghidupkan malam-malam yang 5, wajabat lahul jannah, wajib orang ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan dengan apa? Bakar-bakar, berpikiu karo rasan-rasan tanggane, bukan, tapi menghidupkan dengan berbagai macam ibadah, dengan takbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Ken kata takbir aja kaset sing lebu surga mengke kasete, Pak. Kadang-kadang kuis kaset digawe remix disco, mari ngono wonge karo nanggone dhuwur. Sorry. Loh, iki ya opo? Niki pripun niki? Itu malam mengagungkan Allah, bukan malam untuk menunjukkan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara masyarakat kita itu ngapunten ya Pak. Niku kadang-kadang malam Id niku malah ngapunten mendem-mendeman. GS tuh. Na'udzubillahi min wis suweneng koyo poya-poya ngoten lho. Bolone niki padha dibebasne soalé. Ya Allah, duka napa nggih. Muga-muga kula panjenengan dipun jagi dening Gusti Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahyal lailatayil aidain." Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Fitri dan Idul Adha muhtasiban lillah,
muhtasiban, dalam kondisi dia hanya mengharap ridhonya Allah. Kudu mboten penak karo tanggane. Karena Allah dia menghidupkan malam itu dengan takbir, menghidupkan dengan zikir, menghidupkan dengan Quran, menghidupkan dengan amal saleh, menghidupkan dengan qiyam. Dia berdiri dengan salat-salatnya. Masya Allah, para ingkang dipun rahmati Allah. Orang yang demikian itu dikatakan ahyallah qalbahu yauma tamutul qulub, hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua manusia pada saat itu banyak yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang termasuk biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum sampai di situ rahmatnya Allah yang dijanjikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berpagi hari sebelum berangkat badhe budal nang gone masjid. Sampeyan kok budal nang masjid nang langgar musola untuk melaksanakan sholat apa? Sholat apa? Idul Fitri. Nggih napa mboten? Lho, sampeyan niku pun dienteni kali malaikat-malaikatipun Gusti Allah, aja salah paham. Mbok kira gak ana sing ngenteni malaikat Gusti Allah ngenteni badhe nyeru datang panjenengan. Mereka mau menyeru kula panjenengan, muga-muga krungu seruane malaikat-malaikat menika. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ndawuhaken idza kana yaumul fitri, ketika nanti datang Idul Fitri, waqafatil malaikatu ala abwabit hurub, mereka para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala berdiri, mereka menunggu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung pintu-pintu jalan-jalanan yang ada. Fadadu, kemudian mereka berseru, ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim, berpagi harilah kalian wahai umat Islam menuju kepada rahmat Tuhanmu yang maha mulia. Yamunnu bil khair, yang Allah pada saat ini mengucurkan kebaikan-kebaikannya. Tsumma yuthib alaihil jazil, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya satu hal yang begitu luar biasa, yang deras. Laqad umirtum biqiyamil laili faqumtum, kalian wahai umat Nabi Muhammad telah diperintahkan untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Fakumtum, kalian telah melaksanakan, kalian telah dirikan malam-malam Ramadan. Kalian melaksanakan sholat tarawih, sholat witir dan lain sebagainya. Wa umirtum bisyamin nahar, kamu juga diperintahkan untuk puasa pada siang hari dalam bulan suci Ramadan. Fasumtum, kamu juga telah melaksanakannya. Niki sing didhawuhi kali malaikat sing poso. Sing napa? Sing traweh, sing napa? Nek sing gak poso, sing gak gelem traweh, ini gak usah ngarep-ngarep sing model ngene iki. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa ata'tum rabbakum, kalian telah taat kepada Tuhan kalian. Faqbidu jawaizakum, sekarang terima medalinya, terima penghargaan, terima sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Duh, bukan sertifikat kudu haji pendik tok. Oke, sing oleh sertifikat penghargaan dari ini sana. Ini ono wong-wong sing poso, wong-wong sing qiyamul lail niki mendapatkan sertifikasinya dari Allah Subhanahu. Wa idza sallu nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum, niki dereng salat sik medal king griyane menuju masjid. Begitu ini sudah masuk ke dalam masjid melaksanakan salat Id, pakai baju sing paling anyar, klambi anyarmu gaenen. Terus minyak wangi sak botol sokno. Mari ngoten sampeyan niku berjalan dengan sakinah wal waqar. Sampeyan kalau berangkat lewat jalan ini mulia lewat jalan liyane niku sunah ya, Pak. Nggih, terus kali takbir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu ya, seterusnya. Begitu sampai sholat, mari sholat pulang niku sik diumumaken kalih malaikat-malaikatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai umatnya Nabi Muhammad, inna rabbakum qad ghafara lakum, Tuhan kalian telah mengampuni kalian semuanya.
farji'u rasyidina ila rihalikum. Sekarang waktunya kalian kembali ke tempat tujuan kalian masing-masing dalam keadaan telah memberikan yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma wa huwa yaumul jaizah, itu yang disebut dengan yaumul jaizah, hari di mana Allah memberikan penghargaan kepada hambanya. Dan nama Id ini terkenalnya di langit adalah Yaumul Jaizah, sementara di atas dunia namanya Yaumul Id. Mudah-mudahan kaula panjenengan menika termasuk orang-orang yang Id beneran, bukan hanya pakaian yang baru tapi keimanan yang baru. Bukan hanya kaula panjenengan kendaraan yang baru tapi ketaatannya semakin kuat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman labisal jadid, bukan id bagi orang yang memakai pakaian yang baru. Innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Laisal id liman tana'ama al makulat al ladzat, yang makan-makan yang lezat-lezat, bukan. Innamal id liman qubilat taubatuhu wa buddilat sayi'atuhu hasanat. Orang yang diterima tobatnya diganti semua dosanya dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang demikian. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya diaturkan jazakumullah ahsanan jazaa katsiran. Hadirin, dilanjutkan acara berikutnya Qasasul Anbiya yang akan disampaikan oleh Al-Habib